Bonjour, kali ini aku ada di Château de Sceaux, yaitu salah satu wilayah di region Île-de-France, sekitar 20-30 menit dari Paris. Aku tidak sendirian, aku ada teman, namanya Eka. Silakan. Sebenarnya, Hai. ya kenalin dong siapa, nama, terus umur berapa. Terus sekarang ini lagi kesibukannya apa? Oke. Halo, perkenalkan namaku Eka. Umurku 20 tahun, enggak ding. Umurku 30 tahun. Terus di sini kesibukannya kuliah. Oke. Kuliah untuk S1, S2, Kuliah untuk doktoral. S3. doktoral. S3, umur 30 tahun. Iya. Wah, keren. Aku di sini kursus. Baik, untuk apa namanya kuliah S3 doktoral berarti lumayan mahal dong. Enggak dong, kan dapat beasiswa. Jadi 0 rupiah. 0 euro. 0 euro. Iya. Baik. Oke, guys, aku mau cerita-cerita nih. Aku mau bincang-bincang sama Eka. Berarti Dokter Eka ya? Belum ya. Belum Gimana caranya dia bisa dapetin beasiswa hingga akhirnya dia bisa ke Prancis? Di mana ya Kampus. doktoralnya? Ya. Aku saat ini doktoralnya di INALCO, Institut National de Langue et Civilisation Orientale di Paris. Ambil jurusan di Departement d'Histoire et Civilisation, Société et Civilisation, lupa. Jurusan sejarah, masyarakat dan peradaban. Oke. Terus masuk ke tahun kedua sekarang. Oke. Jadi guys, kalian kalau misalnya pengen lebih tahu lebih banyak lagi, kita akan kupas satu persatu. Kita akan cari tahu, bincang-bincang ya, biar lebih jelas lagi. Stay tune dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share di Helmi channel saya yaitu Helmi Laksono. Terima kasih sudah like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk video selengkapnya. Oke, sekarang aku mau nanya nih untuk beasiswa tadi apa namanya? namanya LPDP. Apa itu LPDP? Itu beasiswa yang diselenggarakan atau diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oh gitu. LPDP itu singkatan atau? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Oke, jadi kakak ini kan ada banyak tuh beasiswa itu, nggak cuma maksudnya LPDP, kan ada macam-macamnya itu, bisa diceritakan lebih detail misalnya ada jenis-jenis dari LPDP itu beasiswanya apa aja, besarannya kira-kira berapa? Setahu aku LPDP itu pada waktu aku dulu daftar ya, karena kan kayaknya setiap tahun tuh berubah. Itu ada LPDP yang untuk masyarakat umum, terus ada LPDP jalur reguler, sama LPDP apa ya kak ya, kayak daerah di luar itu. Aku kurang paham, tapi itu yang nanti kau punya, yang sekarang kamu punya itu, yang aku daftar itu LPDP reguler, itu untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Kenapa harus INALCO dan kenapa harus Paris? Jadi sebenarnya saya sudah dari lama ya sangat ingin sekali sekolah di Prancis, dan kebetulan pembimbing saya yang bersedia membimbing tema penelitian saya itu dari INALCO dari Paris, bekerja sama dengan salah satu dosen dari ENS Lyon. Jadi ya sudah, saya kuliahnya mengikut home base dari pembimbing pertama saya di INALCO, seperti itu. Oke, kayaknya makin menarik pembicaraannya. Sekarang kan kita udah tahu tentang apa itu LPDP, terus kayaknya lebih ini deh, aku ingin lebih detail lagi tanyanya, cuman jangan di sini karena di sini terlalu panas. Oke. Oke. Kita pindah ya sambil Ya, duduk ya. baik. Untuk yang kakak ambil berdasarkan pengalaman kakak, S3 ya. iya, bagaimana prosedurnya? Kalau aku sejujurnya sebenarnya untuk mendapatkan LPDP nggak lama. Aku daftar. Kenapa? Aku daftar tahun 2018, sekali coba langsung dapat. Itu untuk S3-nya. Cuman waktu itu aku pilihnya daftar belum ada LOA.
Dan aku masuk LOA itu apa? letter of acceptance atau Oke. surat apa Penerimaan. dokumen penerimaan dari Oke. kampus. Nah, di situ aku sebagai syarat memilih Pantheon Sorbonne sebagai sekolah tujuanku karena aku sesuaikan aja dengan list LPDP ya kan. Oke, dokumen yang disiapkan waktu itu untuk daftar ke websitenya. Jadi gimana sih caranya ke websitenya atau kirim email Ke atau website, klik LPDP. di LPDP, di situ ada bagaimana cara mendaftar, sign up segala macam. Terus Oke. kita upload di situ ada ijazah, ada CV, ada letter of motivation, ada project research, ada apa lagi ya? Itu kapan aja bisa ya Ada daftarnya? periodenya. Oh, ada Per periode. tahun satu kali Satu kali. pada waktu itu, pada waktu Oke. saya. Mhm. Untuk Bulan apa itu? Bulan kalau apa itu? sebelum saya ada 4 kali, Heeh. kemudian diganti menjadi 1 kali per tahun. Oh, satu Sekarang, kali. Oke, bulan apa untuk itu? yang luar negeri ya. Ingat nggak? Sekitar bulan 2008. Juni. Juni 2018. Ah. Oke. Setelah upload dokumen dan sebagainya, udah habis Kita itu. nunggu ada verifikasi berkas segala macam. Itu kan namanya tes dokumen ya. Tes berkas lolos, tes administrasinya lolos. Kemudian masuk ke tes selanjutnya yaitu tes atas apa ya namanya, Kak, aku jadi lupa. Pokoknya di situ ada tes tulis esai on the spot, terus wawancara dan juga Kemampuan bahasa Prancis. diskusi apa sih namanya, leaderless group discussion. Jadi Oke. ada 3 tes, lolos Oke. semua baru kita diterima beasiswa. Baik. Mungkin karena apa itu tadi kakak udah bilang termasuk mudah untuk mendapatkan LPDP ini ya. Selain berdoa, mungkin kakak ini karena punya sertifikat bahasa Prancis. Nah, betul. Selama syarat kita lengkap, daftar administrasi itu aku pikir nggak ada masalah ya. Dan kalau bahasa bahasa Inggris kita bagus, tes selanjutnya juga nggak masalah. Cuman kalau saya sendiri pribadi, kasus yang saya alami paling berat itu justru pada waktu mau mendapatkan sertifikat DELF-nya. Saya 3 kali tes. Oh, oke. Yang kedua Jadi gagal. waktu daftar di LPDP itu nggak perlu sertifikat bahasa Prancis, nggak perlu DELF itu. Pakai DELF. Heeh. Tapi saya nggak pakai IELTS karena kan tujuan bahasa Prancis kan tujuan ke Prancis kan pakainya DELF. Oh, oke. Nah, untuk mendapatkan DELF itu saya yang kesulitan. DELF itu diplom Ya. Nah, B itu ang beda C ang. beda. Kalau Oh. LPDP-nya syarat minimal beda. Beda. Tapi kalau kampus rata-rata beda ceang, tergantung Oh universitas. gitu. Jadi dokumen yang dimasukkan tadi yang diupload itu apa aja? Boleh disebutin nggak yang paling Yang mana nih yang daftar yang LPDP? pas LPDP? Ijazah, Satu, ijazah kelulusan Transkrip. S2. Terus transkrip, ya CV, transkrip nilai maksudnya. Terus CV. letter of motivation, Oke. procedure research. Oke. Baik, tadi transkrip nilai. Terus Letter of motivation, aha, ijazah, aha, CV, aha. procedure research, Oke. surat rekomendasi 2 orang. Oke. Rekomendasi dari dosen Dari dulu. terserah ya, sebaiknya sih dosen pembimbing ya Yang dulu waktu tesis. waktu master. Terus surat rekomendasi, terus surat sehat, surat keterangan sehat, Kelakuan baik, kelakuan baik, SKKB ya. pokoknya enggak kelakuan baik enggak, surat ini apa, aku tuh inget banget dulu waktu mau daftar itu sampai harus ronsen paru-paru itu loh, Ah, itu surat keterangan kesehatan itu rumah sakit daerah yang bisa ini ya. harus rumah sakit dengan tipe tertentu. Kalau di Jogja itu harus di Sleman. Biasanya disebutkan listnya ya. Ada kayak Oke. tipe Bayar berapa itu kak? nggak mahal kok, kayak 200 100. Oh, 200 euro 200. dan itu 200. murah dibandingkan kalau 200 euro. sorry 200 ribu rupiah. Oke. Kalau dibandingkan dengan di apa 200 euro mahal kak. ya 200 ribu rupiah dibandingkan kalau kita tesnya di rumah sakit swasta atau di Oke. lembaga swasta lain. Oke. Terus 200. Oke. Itu semuanya. Itu harus dokumennya harus diterjemahkan ke bahasa Prancis. Suamimu hilang ngomong-ngomong, tapi nggak apa-apa lah. Kemana dia? Dia jalan-jalan sama anakmu. Ke arah mana? Ke sana tadi. Tadi ke sana. Yang harus diterjemahkan ke bahasa Perancis itu dokumen-dokumen ketika mendaftar di sekolah. Oke. Kalau di LPDP nggak perlu. Oke. Oke, setelah mendaftar di LPDP, apa yang dilakukan?
Setelah wawancara dan sebagainya sudah sukses, Nunggu terus pengumuman diterima. Loh, daftar sekolahnya? Nah, waktu itu permasalahan selanjutnya yang muncul adalah saya harus dapat LOA dari kampus yang sudah saya klik di LPDP kan. Karena dia maunya cuma Pantheon Sorbonne ya kan yang masuk di list. Saya mulai korespondensi dengan profesor-profesor di Pantheon Sorbonne, jurusan sejarah, yang kira-kira tertarik dengan kajian Indonesia, Jawa terutama. Ada nggak? Wah, ternyata sayang sekali di Pantheon Sorbonne itu, terutama di jurusan sejarah, Nggak ada ahlinya. Iya. Paling mentok itu Asia Tenggara ada. Oke. Dan Indonesia secara umum ya. Iya. Politik lagi, bukan culture. Poinnya adalah kalau kita S3 itu kan kita harus menemukan profesor yang betul-betul bisa membimbing kita gitu loh. Jangan sampai Bukan yang penting dapat, nggak bisa. Kalau Nggak S3 bisa. tuh agak complicated ya. Nah, kemudian saya akhirnya kontaklah dengan profesor yang sudah sejak 2016 berkorespondensi dengan saya, namanya Bapak Madinier. Nah, di situ saya bilang, Pak, saya ini nih saya kesulitan mendapatkan prof di Pantheon. Oh ya udah, kan banyak prof lain di Perancis, kan nggak cuman Pantheon. Terus saya jelaskan, tapi negara Indonesia LPDP sebagai pemberi dana maunya di situ karena mungkin dianggap bagus ya. Padahal kan di Perancis itu kita tidak bisa bilang hitam putih kampus ini bagus, kampus itu nggak bagus, paham nggak? Ngerti. Kan kampus di Perancis itu kan sistemnya kan merger gitu ya. Iya. Jadi kayak Inalco itu kan Bener. Aku Paham aja nggak? Jadi aku bingung. Aku aja pertama, loh, ini Pantheon Sorbonne aja ada banyak. 1, 2, Iya, 3 betul. dan sebagainya, dan Nongter itu pun dia kerjasama dengan lembaga betul. pendidikan ini itu. Iya, betul. Oh, oke. Jadi sistem memang pendidikannya beda. beda. Pemerintah Prancis ini termasuk yang tahulah kalau di Prancis ini biaya apa mahal. Akhirnya kan kakak dapat bantuan yang namanya alokasi familial. Iya. Sebenarnya orang yang punya visa selama berada di sini, walaupun kamu itu étranger, walaupun kamu itu orang asing, nggak ada tuh istilahnya dibedakan. Kita cuma tidak boleh tidak memiliki hak pilih. Selain itu, kayaknya sama ya dengan orang Prancis, kayak misalnya dapat alokasi atau bantuan sosial, terus dapat security sosial. Semuanya itu kan nanti ada prosedurnya lagi setelah sampai di sini. Betul nggak, Kak? Betul. Betul banget. Yang penting dokumen kita lengkap, kita taat taat aturan ya. Terus kita banyak-banyak membaca, banyak-banyak bertanya. Ini kita harus gimana, harus daftar kemana untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh negara Prancis. Salah satunya adalah CAF ya, Caisse d'Allocation Familiale. Itu merupakan bantuan untuk sewa rumah. Oke. Begitu. Tapi baru bisa diperoleh di bulan ke-13 setelah masa studi. Oh gitu. Ya. Jadi tahun pertama belum bisa dapat family allowance. Oke. Lumayan membantu karena di kota Paris tuh kakak tahu sendiri kan, mahal banget. Nggak akan cukup kalau nggak dapat family allowance gitu.